Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Inayah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi media pembelajaran. Jadi, belajar adalah suatu proses usaha sadar yang dilakukan individu untuk mengubah sikap dan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mempunyai sikap menjadi benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Teori belajar merupakan suatu bidang yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku melalui proses belajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 teori pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme dikembangkan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh para psikolog seperti Skinner, Pavlov, dan Thorndike. Teori behaviorisme menekankan perubahan dalam perilaku sebagai hasil proses belajar. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kelebihan dan kekurangan dalam teori ini yaitu kelebihannya, teori belajar ini dinilai cukup cocok untuk pembelajaran dengan tujuan memiliki kemampuan yang membutuhkan praktik serta pembiayaan yang disiplin. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan mereka bisa menerapkan sebaik mungkin. Yang kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Yang keempat, perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Kekurangan pada teori ini yaitu yang pertama, pembelajaran ini hanya berpusat pada pendidik, bukannya pada peserta didik atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan dan kelebihan alaminya seperti berekreasi sesuai dengan pikirannya. Yang kedua, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Yang ketiga, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Dan yang keempat, kaku dan membosankan. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme berkonsentrasi bagaimana pikiran seseorang menerima, mengatur, menyimpan, dan mengambil informasi. Teori kognitif percaya bahwa pikiran manusia berfungsi seperti pengolahan informasi atau komputer. Oleh karena itu, pendekatan kognitivisme tidak hanya melihat perilaku yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan pembelajaran sebagai proses mental internal. Kelebihan pada teori ini yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pelajaran adalah proses aktif di mana pelajar membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari apa yang mereka dapatkan secara langsung melalui lingkungan. Tokoh utama dalam perkembangan teori belajar konstruktivisme ini adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Menurut pendapat Jean Piaget serta Vygotsky, pengetahuan tidak dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain atau dari dalam pikiran guru ke dalam pikiran siswa.
Pengetahuan terbentuk melalui proses konstruksi atau membangun sendiri pengetahuan melalui proses asimilasi dan proses akomodasi. Dan kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, pendekatan siswa sentrik, yaitu teori ini menekankan pentingnya pengolahan dan perspektif individu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kritis dan kreatif. Maksudnya konstruktivisme mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dengan memecahkan masalah dan berinteraksi secara aktif. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran. Artinya, metode ini memungkinkan bagaimana cara untuk memahami dan mengajarkan konsep sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang keempat, kolaborasi sosial. Jadi, pendekatan ini memungkinkan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran, mendorong kerjasama dan diskusi yang dapat memperkaya pemahaman siswa. Kelemahan pada teori ini yaitu yang pertama, kesulitan dan pengukuran. Artinya proses konstruksi pengetahuan yang bersifat subjektif sulit diukur secara subjektif, membuat evaluasi kemajuan siswa menjadi tantangan. Yang kedua, waktu dan sumber daya. Implementasi teori ini memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna dan interaktif. Jadi itulah pengertian dan kelebihan dari tiap-tiap masing teori. Jadi kesimpulannya di sini yaitu yang pertama, menurut teori belajar behaviorisme, belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada konsekuensi. Yang kedua, teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pembelajaran sekolah adalah proses aktif di mana pelajar membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari apa yang mereka dapatkan secara langsung melalui lingkungan. Baik, dari itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini referensi yang saya temukan dari beberapa buku. Oke, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.